Paman Patih lomba balapan, lewati padi dan kolam ikan. Hitam putih warna kehidupan, kadang sedih, kadang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Hayo teman-teman, kita shopping dulu nih. Cailah shopping ya gayanya. Teman-teman, kali ini tuh aku mau belanja perabotan ya. Jadi ini tuh perabotannya tuh udah datangnya tuh sebenarnya dari tadi teman-teman, tapi aku beresin masak dulu seperti di video aku yang sebelumnya ya. Nah itu kan aku ada masak-masak. Sebenarnya itu aku udah greget banget pengen kesini. Tapi syukurnya masakan aku udah beres, tapi abangnya tuh masih di sini gitu ya. Jadi ya udah deh, aku tuh mau belanja dulu karena memang yang di sini yang mau aku beli tuh aku ngerasa aku tuh butuh gitu ya teman-teman. Kayak baskom itu yang aku taruh di tanah itu punya aku ya. Baskom yang warna pink itu nanti rencananya buat di kamar mandi gitu ya, atau mungkin buat di laundry room, aku nggak tahu, tapi itu perlu banget buat aku nanti. Terus juga itu keranjang yang bolong-bolong itu nanti buat kain kotor ya, karena memang keranjang kain kotor aku yang warna ungu itu kan udah patah ya sudut-sudutnya atau tepi-tepinya gitu. Jadi itu kadang agak sering kejepit gitu loh teman-teman tangan aku gitu ya. Jadi kayak udah kurang nyaman. Jadi makanya aku beli satu. Itu baskomnya 20.000, keranjangnya juga 20.000. Di sini aku tuh ada beli beberapa item ya teman-teman. Pokoknya nanti aku tunjukin deh ke kalian ya apa-apa aja yang aku beli. Nah kalau misalnya udah belanja-belanja gini tuh ya teman-teman, seru aja gitu ya teman-teman, sambil sambil ngumpul-ngumpul sama tetangga. Pokoknya seru gitu teman-teman, Masya Allah. Tapi sayangnya aku nggak bisa bikin sound suara aslinya ya teman-teman, karena ternyata di sini tuh ada suara musiknya tetangga yang lumayan kenceng dan tuh lumayan kedengeran gitu di video. Oke, alhamdulillah aku udah beres buat belanja, dan ini aku mau buka dulu. Ini aku ada beli teko ya teman-teman, yang plastik dan tutupnya itu warna pink, karena ini aku juga butuh banget buat tempat minum. Ini tuh harganya berapa ya, 17.500 apa berapa gitu ya. Terus ini aku juga, itu tadi sendok nasi itu bonus ya teman-teman yang warna pink. Kalau sikat itu kalau nggak salah 10.000. Dan ini aku juga ada beli sendok makan teman-teman, satu lusinnya itu 15.000 ya. Tapi ini tuh sendok lusin ya, sendok makan yang tebal. Terus ini aku juga ada beli tempat ini teman-teman buat metik-metikin sayur gitu, harganya 20.000, dan keranjang ini juga 20.000. Serta yang terakhir baskom ini tuh juga 20.000. Pokoknya total belanjaan aku ini tuh semuanya 95.000 ya teman-teman. Alhamdulillah kan aku kemarin tuh gajian dari YouTube, jadi aku comot aja uang 100 dari gajian aku di YouTube kemarin buat beli perintilan gitu ya, karena memang itu lumayan butuh teman-teman. Sendok di rumah itu ya teman-teman udah pada hilang, karena kadang itu anak-anak keluar gitu kan. Terus pak suami tuh sering banget ngasih mereka tuh sendok, dan sendok itu udah pada hilang gitu loh teman-teman. Jadi di rumah tuh udah krisis banget sendok gitu ya. Makanya tadi aku beli gitu ya. Dan yang barang-barang yang aku beli tadi tuh memang barang-barang memang aku ngerasa benar-benar lagi butuh juga gitu ya untuk sekarang ini. Dan kalau misalnya udah beli perintilan gitu tuh ya teman-teman, pokoknya Masya Allah kayak kita itu seneng gitu ya, kayak bahagia banget gitu teman-teman ya. Kayak udah rasanya tuh beli barang-barang yang bagus mewah gitu itu rasanya gitu ya. Walaupun itu barang-barangnya yang nggak terlalu mahal-mahal, tapi alhamdulillah aku sebagai ibu rumah tangga senang teman-teman, apalagi belinya itu pakai uang sendiri, Masya Allah. Oke, dilanjut teman-teman. Ini di siang hari, posisinya ini anak-anak itu lagi tidur siang ya. Ini tuh habis zuhur sekitar jam 1. Aku ngebantuin kakak ipar aku buat nyapu ya di halaman samping rumahnya beliau. Jadi ini tuh area yang ada kuburan mama mertua, ayah mertua, terus juga ada nenek ya dari pak suami ya teman-teman. Jadi ini tuh aku lagi bantuin kakak ipar nyapu, karena ini tuh lumayan luas teman-teman. Jadi kalau misalnya kakak ipar nyapu sendirian tuh kayak kasihan. Jadi tadi tuh aku menawarkan diri gitu ya buat aku bantuin dia gitu teman-teman. Dan aku bilang sama kakak ipar nanti aja kalau misalnya si Twin udah tidur gitu ya, kalau misalnya Twin udah tidur aku bakalan kesini, aku bilang. Makanya udah di sini aku mau bantuin dulu lah kakak ipar, karena kasihan juga gitu ya dianya harus nyapu segini terus-terusan gitu, karena selama ini ya dia selalu ya gitu teman-teman yang nyapunya gitu ya, dan aku baru kali ini malahan ngebantuin dia gitu.
Oke, di sini sampahnya pokoknya langsung dibakar-bakar aja karena tumpukan sampahnya itu di sini dibikin lumayan banyak ya. Biar apa ya? Biar nggak capek aja nyapuin sampahnya itu jauh-jauh gitu ya teman-teman. Karena beneran ini lumayan luas ya. Dan ini juga di sini tuh banyak pohon rambutannya. Dan pohon rambutan itu udah lumayan banyak berbunga ya. Mungkin kalau misalnya rambutan di halaman rumahku tuh belum aku tebang, itu rambutan itu tuh juga udah berbunga gitu ya teman-teman. Karena memang rambutan tuh lagi kayak kompak banget sekarang tuh berbunganya itu banyak ya. Cuman karena udah aku tebang ya nggak punya pohon rambutan deh akunya. Tapi nggak usah sedih teman-teman, karena apa ya, karena kalau aku sendiri ya teman-teman, pohon rambutan itu aku nggak terlalu sayang-sayang banget ya. Karena apa? Karena masih punya banyak pohon rambutan yang lain. Nah ini dia teman-teman, daerah ini ya bisa dibilang kan ini masih punya keluarga kami lah gitu ya. Jadi ya bebas aja kalau kita mau ngambil gitu. Pokoknya nanti kalau misalnya udah musim rambutan tuh ya, aduh bakalan sering deh nongkrong ke sini teman-teman buat ngambilin rambutan. Karena ini tuh rambutan itu pohonnya tuh lumayan banyak ya. Ya walaupun nggak semua pohonnya itu buahnya enak-enak. Ada yang dia itu rambutannya itu yang kecil-kecil buahnya terus lengket gitu ya. Ada juga rambutan binje, ada juga rambutan nona gitu ya. Tapi yang penting banyak rambutannya gitu teman-teman. Ini debunya Masya Allah ya teman-teman, bener-bener tebel banget ya. Kaki aku sama kaki kakak ipar tuh bener-bener kayak hitam ditutupin debu. Pokoknya habis pulang dari sini tuh aku langsung kayak ngegosok kaki gitu ya. Terus juga kayak ngelap-ngelap rok sedikit teman-teman pakai kain basah. Ini aku singkat aja ya teman-teman, ini udah beres gitu ya. Karena mau divideoin juga terlalu panjang karena ini luas banget. Nah ini udah bersih nih teman-teman semuanya, Masya Allah. Alhamdulillah rasanya udah lega, ini tuh udah beres. Itu tinggal sedikit lagi mau diberesin sama kakak ipar. Dan ini dia muka-muka lelah di siang hari ya teman-teman. Oke, setelah tadi aku beres bantuin kakak ipar gitu ya, aku pulang ke rumah dan seperti yang aku bilang tadi, aku cuci kaki terus aku cuman gosok aja sedikit rok aku pakai kain yang agak lembab gitu ya teman-teman. Karena kalau mau diganti tuh rasanya sayang, ini tuh udah lumayan sore jadi bentar lagi juga mandi gitu. Makanya ya udahlah di sini sebelum aku mandi, aku mau beresin isi kulkas dulu karena tadi tuh juga Pak suami tuh udah pulang teman-teman, dan anak-anak tuh juga udah pada bangun lah. Udah bangunnya sih udah dari tadi teman-teman, karena pas aku lagi nyapu gitu ya, terus Pak suami ternyata pulang gitu. Jadi aku minta tolong aja sekalian buat nungguin anak-anak, dan memang anak-anak tuh ternyata bangunnya itu lama gitu ya. Dan pas aku lagi nyapu-nyapu tadi itu juga gitu ya, itu Pak tukang juga ada gitu teman-teman, lagi kerja gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah aku tinggalin anak-anak gitu. Nah ini aku lanjutin buat ngebersihin kulkas dulu. Aku udah nyabut kulkas ini tuh udah dari tadi sih teman-teman ya. Jadi ini tuh tinggal kayak ngebersihin doang. Itu bunga-bunga esnya juga udah pada rontok-rontok, tinggal dibuang-buangin aja. Nah pokoknya ini udah gampang sih dibuang-buangin ya teman-teman. Ini tuh bunga esnya itu udah bener-bener banyak karena semenjak aku pindahin kulkasnya ke sini gitu ya, belum pernah yang aku bersihin bunga esnya gitu ya teman-teman. Palingan cuma aku lap-lap dikit doang. Ini tuh sebenarnya kalau untuk dibilang kotor ya, kulkasku itu nggak yang terlalu kotor loh teman-teman. Cuman yang bikin risih itu ya kayak bunga es ini gitu, karena jadinya itu nggak bisa muat banyak gitu ya untuk isi kulkas ini, karena ya gitu deh teman-teman, freezernya itu penuh sama bunga es. Kalau untuk kayak lantai-lantainya itu nggak terlalu kotor banget, makanya di sini aku juga nggak yang ini ya teman-teman, nggak yang terlalu nggak terlalu dicuci-cuciin gitu ya. Untuk raknya itu aku lap-lap aja, karena ya aduh sebenarnya kayak agak mager loh teman-teman mau ngebersihin kulkas ini, karena di sini tuh jadi banyak air gitu ya. Apalagi kan ini area ruang serbaguna kami gitu ya, banyak aktivitas yang dilakukan di sini gitu loh teman-teman. Jadi udah di sini aku lap-lap aja lah secukupnya aja gitu, karena alhamdulillah ini kan nggak terlalu kotor banget gitu ya. Sebenarnya kurang puas sih teman-teman, harusnya itu rak-raknya tuh semua itu dicuci gitu ya. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa lah, ini sabar-sabar dulu. Nanti kalau misalnya semuanya udah dipindahin ke dapur yang baru gitu ya, udah agak tenang, baru kita bersih-bersih kulkas full gitu ya, kayak rak-raknya semuanya dicuciin gitu teman-teman, biar lebih afdol gitu. Ayo siapa nih di antara kalian yang punya kulkas yang kotor juga? Ayo teman-teman kita bersihin sama-sama ya. Pokoknya kalau kulkas itu enaknya itu sering-sering dibersihin gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu banyak kotorannya. Ya kalau kulkas aku ini mah alhamdulillah, karena aku kan menggunakan food container gitu ya. Jadi kulkasku itu ya nggak terlalu kotor-kotor banget gitu.
Yang lumayan paling kotor itu adalah rak tempat telur itu loh teman-teman, yang ada di pintu kulkas. Nah itu tuh lumayan kotor karena sempat ketumpahan ini ya, ketumpahan madu gitu sama obat gitu ya teman-teman. Jadi itu tuh agak kotor. Jadi itu aja nanti yang bakalan aku cuci. Kalau yang lain-lainnya itu kayak cuman apa namanya, kayak cuman ya kayak apa sih namanya, kotor-kotor karena sayur aja lah gitu ya, nggak terlalu kotor-kotor banget. Dan ini aku mau masukin dulu ke dalam kresek. Ini tuh adalah ikan ya teman-teman, ada ikan yang dipancing sama Pak suami. Terus ada juga punya Pak tukang, dia juga nitip di kulkasku gitu ya. Masya Allah kulkasku udah penuh. Tapi ikannya Pak suami itu kalau apa namanya, kalau udah sebanyak itu biasanya nanti tuh bakalan dijual ya, karena itu ikan yang tipe banyak durinya gitu loh. Dan aku nggak terlalu doyan teman-teman ikan kayak itu, udah bosen gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya ikannya udah banyak suka dijual gitu ya sama Pak suami gitu teman-teman. Ya lumayan lah teman-teman buat nambah-nambahin uang pegangannya Pak suami gitu. Oke, ini kulkas alhamdulillah bagian dalamnya udah lumayan bersih. Terus ini aku mau rapi-rapin di area luar ya yang berserakan. Terus aku mau lap-lap juga sedikit untuk area samping-sampingnya dan juga pintu-pintunya nih teman-teman. Kulkas ini tuh umurnya udah lama ya teman-teman, karena itu kulkas punya mama mertua aku, jadi aku nggak beli gitu ya. Ini tuh bener-bener udah parah sih kemarin tuh, pintunya aja teman-teman itu sebenarnya udah karatan parah gitu ya, tapi karena memang aku udah kasih stiker jadi ya itu lumayan kelihatan bersih gitu ya. Kalau nggak aku stiker teman-teman, masya Allah itu beneran ya kayak bener-bener karatan gitu. Dan jangan salfok ini kenapa aku ikat pakai karet, karena itu anak-anak sering masuk teman-teman ke dalam kulkas. Aku juga udah ada kalau nggak salah ya cerita di video aku yang sebelumnya, itu anak-anak tuh sering banget masuk ke dalam kulkas gitu. Terus pintu kulkasnya itu ditutup gitu loh teman-teman. Jadi misalnya gini, si kakak masuk ke dalam kulkas, nanti si adik yang nutup gitu ya. Jadi aku bener-bener takut banget, takutnya nanti kulkasnya itu nggak bisa kebuka gitu loh teman-teman, dan itu kan berbahaya gitu ya. Jadi makanya Pak suami itu bilang apa namanya, udah dikunci aja gitu ya pakai karet. Jadi itu dibikinin deh sama Pak suami kayak gitu. Masya Allah ya, anak-anak itu kalau pas lagi aktif-aktifnya luar biasa menguji kesabaran ya teman-teman. Ada aja gitu ya kelakuannya. Aduh beneran deh kudu banyak-banyak sabar, pokoknya harus banyak-banyak istighfar gitu. Oke, kita lanjut lagi ke cucian piring aku yang masya Allah nggak pernah absen, nggak pernah sedikit, nggak selalu aja banyak ya. Justru kalau misalnya sedikit harus heran ya teman-teman. Nah jadi kalau aku tuh kan nyuci piring kan dalam sehari itu ya cuma sekali ya teman-teman, dan aku tuh tim yang boros dalam memakai segala perabotan gitu ya. Kayak cangkir sekali minum kotor ya udah aku simpen, aku masukin gitu ke dalam ember kotor. Nanti kalau misalnya mau minum lagi ambil lagi cangkir yang baru gitu ya. Pokoknya selalu gitu teman-teman. Terus anak-anak juga sekali mereka minum gitu kan, cangkirnya kan masing-masing satu tuh. Ntar mereka main-mainin cangkirnya ya, kali nanti mau minum lagi pakai itu lagi pasti kan kotor gitu ya. Belum lagi kadang mangkok-mangkok aku gitu ya, piring-piring yang apa namanya yang plastik itu suka dimainin sama anak-anak gitu ya, dan itu pasti udah kotor gitu. Jadi ya sering deh cucian piring aku tuh numpuk gara-gara hal-hal yang sebenarnya itu bukan karena masakan gitu. Ini tuh udah lumayan sore ya teman-teman untuk sekarang ini, tapi kalau misalnya belum cuci piring tuh rasanya belum tenang gitu loh teman-teman. Apalagi air itu masih lancar gitu ya, kecuali kalau udah terkendala di air gitu ya, mungkin aku bisa gitu ya nggak nyuci piring. Tapi kalau misalnya air itu lancar-lancar aja, walaupun kadang itu udah agak gelap, tetap aku nyuci piring teman-teman. Walau kadang itu aku pakai senter HP gitu ya, karena bisa aja sih aku tarik lampu keluar gitu ya, tapi ribet gitu teman-teman narik-narik kabelnya gitu ya. Apalagi kalau cuciin piringnya udah tinggal itu udah nggak terlalu banyak, hari gelap ya palingan aku cuma pakai flash handphone aja lah gitu ya, karena daripada ribet-ribet narik-narik si kabel gitu ya teman-teman keluar. Kalau udah sore teman-teman, di tempat aku itu nyamuknya itu bener-bener banyak ya. Apalagi nyamuk di sini tuh bukan tipe nyamuk yang kecil-kecil teman-teman, tapi jamuknya itu yang bener-bener jumbo-jumbo gitu loh. Pokoknya bener-bener induk-induknya nyamuk semua gitu ya. Kalau misalnya mereka tuh udah hinggap gitu ya, baru nempel aja gitu teman-teman, udah langsung kayak sakit gitu ya ditusuknya gitu. Walaupun misalnya kayak kita itu pakai baju yang agak tebal, tetap aja itu berasa gitu ditusuk sama nyamuk.
Cucian piring udah beres teman-teman. Lanjut di sini aku mengangkatin jemuran pakaian dulu. Alhamdulillah ini udah pada kering semua. Sebenarnya tadi siang juga udah kering gitu ya semuanya. Tapi akunya aja gitu teman-teman yang kayak kudu nunggu sore gitu ya baru aku angkatin pakaiannya. Nah ini lumayan agak banyak kelihatannya karena aku juga nyuci selimut sama nyuci selimut aja sih teman-teman ya, 2 gitu ya. Kalau untuk baju-baju harian sebenarnya nggak terlalu banyak, standar-standar aja sih. Dan aku tuh tim yang nyuci setiap hari ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya aku itu 1 hari aja nggak nyuci, otomatis beneran numpuk parah banget ya untuk pakaian-pakaian aku. Oke deh teman-teman, makasih ya buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.